Udah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semoga sehat-sehat teman-teman semua. Sebelum mulai, sebenarnya ada beberapa informasi. Selamat datang di Kios Ujo Keos. Teman-teman ada di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekitar 3 km dari kebun binatang Ragunan. Nanti kalau besok mau cari tempat wisata, mungkin dari Bandung, bareng Dongker tadi bisa ke sana. Di tempat ini jalur evakuasi hanya ada satu, di tengah-tengah tempat teman-teman masuk. Kalau ada apa-apa, cuma situ jalan keluarnya. Satu lagi ada sih agama jalan keluarnya. Terus kalau teman-teman memiliki hasrat untuk buang air kecil dan sebagainya, sebenarnya ada toilet di belakang tirai putih ini dan tirai 2. Tapi mohon maaf kalau lagi acara kayaknya susah diakses, jadi tahan-tahan dulu aja ya. Atau ke Indomaret dan tempat-tempat sekitar. Oke, nih kalau teman-teman expect langsung ngeset, mulai bawain bertaruh pada api dan sebagainya, santai dulu. Karena kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Kawan-kawan, terima kasih. Yo, ini Delpi, Arno, Bilal, dan Zikri. Hah? Apa panggilannya? Zikri ya. Aduh, saya mau nanya apa ya, bingung juga sebenarnya. Jadi pertama-tama terima kasih tentu udah mau mampir ke Kios Ojo Keos di show Keos Dongker spesial. Bahkan tadi kata Delpi, ini adalah konsep penampilan akustik pertama bagi Dongker buat publik di Indonesia. Kami cukup berdebar mas sebenarnya. Jadi latihan soalnya. nggak ngalamin fase ngamen di warung-warung makan di Bandung gitu? Oh saya ngalamin kalau saya. Kalau Bung mungkin ngalamin makannya doang. Oh makannya doang. Sempat makan tambal ban waktu itu. Ya. Jadi kalau mungkin bagi yang baru pertama kali kenal Dongker, boleh diceritain lah Dongker asal muasal akhirnya 4 insan ini bertemu dan memutuskan bertaruh menjadi anak band tuh apa gitu yang bikin akhirnya teman-teman percaya satu sama lain dan menjadi Dongker. Oke, digulung dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Jadi jokes kami tadi waktu perjalanan di Bandung kurang lebih 4,5 jam kita ngomongin orang dan ngomongin jokes apa yang bakal dikasih di kawan-kawan di Kios gitu. Tadi pertanyaannya awal Dongker ya mas ya? Bener. Iya, emang kita harus lihat sejarah gitu ya. Sejarah Dongker sebenarnya terbentuk di kampus kami Bandung di ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain mas. Kebetulan di situ awalnya kami diajak satu senior gitu namanya Bayu, dia punya band namanya Guru-Guru, band eksperimental. Terus dia ngajakin saya untuk tunjuk gigi junior mana band gitu. Jadi kebetulan kampus kami itu banyak aktivitas, mau itu teater, sastra, seni rupa, desain, musik. Seangkatan semua berarti berempat? Kebetulan seangkatan. Lulus semua? Tapi dia Oke. alhamdulillah lulus. Jadi kami mencoba untuk bikin band. Pada saat itu cover, kebanyakan cover kayak surf rock gitu, apa surf punk. Terus dulu drummernya wanita mas. Belum dia dulu, belum Zikrina namanya dulu. Namanya Retno. Dia pemain perkusi satu-satunya yang bisa main drum di angkatan kami adalah Retno. Dia dari mana asalnya? BSD. Oh Jakarta lah mas. Kita panggil Retno, silakan. Ya, silakan masuk Retno. Ya gitu lah sejarah. Jadi awal-awal kami sering cover. Beriring dengan waktu jelek mainnya. Karena saya kebetulan lidahnya bahasa Inggrisnya kacau dan nggak bisa bahasa Inggris, jadi memutuskan untuk bikin musik sendiri, lirik sendiri. Dan kebetulan langsung Delpi ini berpengalaman, dia Bapak Pang Indonesia, Bapak Pang cabang Tambun, Blitar. Dia ngasih referensi musik langsung ke direct ke punk rock gitu. Dan kebetulan ini cerita atau gimana? Iya lanjut aja. Oh lanjut terus. Santai aja. Ya. Jarang diwawancara ya kayaknya ya teman-teman, jadi agak. Kemarin baru diwawancara di mana tuh? Di Jogja. Ngobrol sama kayak gini mas, cuman ini kebanyakan orangnya. Waktu itu cuma 4 orangnya mas, jadi kita bisa yang anjing gitu ngomongin. Ini juga di sini rame nggak dengerin juga sih Sebenarnya kan cuma pengen nyanyi bertaruh, bener kan? Bikin konten IG story udah.
Jadi tahun berapa tuh teman-teman akhirnya? Terbentuk tuh tahun 2019, tapi kami udah sering main tuh dari 2017, sering ngeband maksudnya. Tapi bukan sebagai dongker, sebagai apapun waktu itulah. Banyak dia pernah bikin eksperimental musik pakai motor Vespa rotak, jadi dimasukin kelas lukis terus dia geprok doang gitu. Jadi kami banyak main sih dulu awalnya emang karena teman dekat dan kebetulan kampus banyak memberikan kesan dan aktivitas organisasi yang emang kami senangi gitu. Nah di medsos kan identitas kalian tuh di Twitter Bodong Kekar ya. Oke. Kalau di Instagram Bada Gehel yang juga salah satu lagu di Ya. karya kalian lah di EP ya. Iya. Itu apa ya jadinya ada diferensiasi nama di Twitter, di Instagram gitu-gitu. Jadi awal kalau nama penambahan itu awalnya emang kebutuhan buat Spotify artis mas. Jadi kami harus punya Instagram. Jadi 2021 baru kami punya Instagram. Di 2021 kebutuhan buat Spotify, jadi harus bikin Twitter buat verifikasi sama Instagram. Udah saya namain Bodong Kekar dan Bada Gehel. Jadi yang sebenarnya nama Dongker itu singkatan dari Bodong Kekar. Jadi poster kalian bodong semua nih. Yoi. Sejujurnya kami bodong pada saat itu 2019 tuh kami ingin unjuk gigi kepada konflik-konflik demo sosial dan mahasiswa gitu kan, kami masih mahasiswa 2019. Jadi menunjukkan gigi di Simpang sih pada saat itu dia pengen masuk ke ranah Simpang, terus kami pertama main di super show kami di luar tuh di Klub Racun Rumah Pirata di Cianjuang. Wah itu tempat sangat mengerikan lah. Pokoknya udah main di situ tuh udah dilegitimasi sebagai band punk mas, kayak gitu lah istilahnya. Nah kami kayaknya biar udah punya tanggung jawab kan di situ, ya udah kami beri nama Bodong Kekar. Anak kecil yang kekar, kami punya narasi besar. Gitu ya. EP pertama demo itu jelek banget mas sebenarnya. Demo terus EP pertama Upaya Memaki, udah itu di situ kami udah mulai senang lah main musik. Gitu. Nah kalau Bada Gehel mungkin perlu ada yang tahu juga nih apa sih Bada Gehel gitu. Walaupun lagu kan ya di salah satu EP kalian, apa sih yang dimaksud Bada Gehel? Bada Gehel tuh jadi episode EP 2 kami tuh berangkat dari keresahan kami sebagai mahasiswa. Terus beberapa track kayak ada Batas Pedut, terus Bada Gehel, ada lagi Memaksa Menari. Ya pakai bahasa Sunda itu doang sih. Kebanyakan tuh ngobrolin kelumalan kami terhadap suatu pola atau sistem yang ada di kampus. Nah, jadi banyak kerumitan lah pada saat itu kan. Dari Bada Gehel tuh ngomongin keresahan susah juga. Gak ada sebenarnya, gak ada artinya mas. Gehel tuh artinya apa ya? Kayak umpatan sebenarnya. Bada edan gitu. Cerita yang edan. Begitu. Kurang lebih gitu. Bada tuh kisah yang menganjingkan. Kisah yang edan lah, kisah yang anjuy. Kisah yang gak habis pikir lah gitu lah istilahnya mungkin. Ya tepuk tangan dulu dong buat. Ya kalau udah tahu semua belum nih kisah-kisah. Bilal namanya. Oke tadi ya sedikit banyak kita udah berkenalan lebih dalam lah ya sama Dongker ya kan soal nama dan sebagainya asal muasal. Karena ITB loh ini harusnya jadi arsitek-arsitek, insinyur-insinyur, seniman-seniman yang mengubah dunia ya kan. Malah main band. Harusnya mengubah dunia ya maksudnya. Iya. Sesuai. Ya kan saya assalamualaikum pulang. Ya. Tapi sengaja kan bisa mengubah dunia teman-teman di sini. Weh, dunia cinta pastinya itu kan. Ada masih muda-muda ini brother. Sama sih saya juga. Ya. Ada yang mau nambahin? Belum ada. Udah dari Arno semua ya. Udah, seperti kan. Jadi kan di Dongker juga kalau kita lihat satu persatu, walaupun kayaknya baru satu lagu doang ya, ada suara Delvi sebagai vokalis utama ya di Bertaruh Pada Api. Jadi sebenarnya pembagian porsi di Dongker nih yang nge-lead, frontman gitu-gitu gimana ya? Kayak pembagiannya? Enggak ada pembagian sih, inisiatif masing-masing. Anak-anak lo kalian kan? Iya, enggak juga sih. Juga. Anak kok bro? Enggak juga ya. Ya, anak kok nggak ada yang ngaku sih ya. Ya, jangan diakui. Yang penting kan lawan. Ya, perjuangkan.
Oh enggak, anarko ya? Ya anarko lah mas. Iya sih. Ya itu level-level gitu. Nanti Polsek Lebak Bulus sih kalau OTW sih di sana gitu ya. A sama dengan A1 gitu ya kan? Ya udah ditangkap di soal kemarin ya. Ya oke. Ini kan di karya-karya teman-teman di Dongker tuh ya banyak juga lah yang menyiratkan, menyuarakan gitu soal keresahan tadi kalau Badegal itu soal kehidupan di kampus, tapi juga banyak skop yang lebih luas, skalanya yakni negara dan lain-lain. Apalagi teman-teman ada di salah satu titik api yang lumayan benar-benar menyala yakni di Bandung, Jawa Barat. Gimana kira-kira teman-teman memandang posisi Dongker dalam semua kerumitan skena aktivisme dan musik, budaya pop dan sebagainya di Bandung? Salah satu keunikan utama Dongker memposisikan diri di Bandung tuh nggak ada orang yang asli Bandung. Saya asli Blitar, Aron mukanya Palembang. Tinggalnya tapi di pinggir Bandung kan, Riung Bandung. Terus kalau Bila tuh Sumedang, kalau Zikri tuh Bogor. Jadi pemaknaan kami Bandung waktu itu tuh cukup sempit sih di ITB waktu itu. Jadi kami tuh memang hidup 24 jam di kampus. Bahkan Bilal kosannya tuh lemari locker tuh. Ada tulisannya rumah Bilal. Kayak film Cowboy Kampus. Iya, ya Cowboy Kampus tuh hidupnya anak berempat ini kayak gitu lah kurang lebih. Jadi emang dunia kami waktu itu tuh kampus FSRG itu. Jadi kami memang suka banget sama kehidupan di fakultas kami dengan segala budayanya lah. Ada ospek, mungkin ada senioritas yang beberapa orang nggak suka, tapi beberapa dari kami menikmati seluk-beluknya lah terkait si kegiatan kampus ini tadi. Jadi kami nggak dengan pusing menempatkan diri sebagai salah satu tokoh di Bandung gitu. Yaudah kami bersenang-senang dengan dunia kecil kami, terus jadi Dongker yang sekarang ini. Makanya beberapa kali di lagu Dongker tuh ada tokoh-tokoh yang menurut kami penting tapi orang lain nggak tahu. Contoh Asmujo, itu dosen kami. Orangnya botak tuh, orangnya pakai kupluk terus. Ya. Sekarang udah gondrong. ditanam rambutnya. Orangnya udah ditanam. Dia pakai hair tonic dari Otong Boil ya. Ya, yang udah lama nggak ketemu saya. Itu dosen kami. Satu lagi Yasraf Amir Piliang. Kami nggak pernah diajar sama Pak Yasraf, cuma bukunya banyak lah di kampus buat dibaca. Dia dosen desain produk, itu juga dosen kami. Jadi karena kami emang punya keseruan dengan dunia kami, mencoba mengekspresikannya lewat musik. Makanya akhirnya tercetus EP pertama dan EP kedua. Sedangkan di lagu-lagu selanjutnya kayak Bertaruh Pada Api dan lagu-lagu baru, kami udah nggak ada di dunia yang ada di ITB itu aja. Makanya akhirnya cukup berubah lah. Di dunia yang angkuh ya. Iya nih. Soalnya Arno barusan dipecat. Iya. Udah lama nih ya, No? Udah lama ya? Barusan kalau waktu godok lagi. Oh benar. Pertengahan 2022 lah. Sepenggal sadar. Wah. Betul, setengah sadar. Zikri awalnya dipecat tapi akhirnya malah naik pangkat dia. Ya, jadi nggak jadi keluar dari perusahaan nih. Gitu lah. Mari sejahtera. Amin. Bilal baru nikah. Dan langsung manggung kalau nggak salah kemarin di showcase Penggal Sadar kan? Iya benar, manggung itu berapa 9 hari setelah pernikahan. Bulan madunya tur ngepan. Tapi cocok sih kan, Good School alamatnya di Jalan Durian, jadi memang cocok sih. Anjir. Beladurin. Gitu Mas. Nah di Bandung kan ya kita amati ya kayaknya skena aktivisme, pergerakan, ideologi dan sebagainya itu mencuat lah ya, beriringan sama berbagai budaya populer di sana. Supporter, ada Bandung Supporter Alliance, terus juga ya NGO dan sebagainya juga menjamur di Bandung. Terus juga ada kasus, ada prahara lah di sana yakni Taman Sari dan beberapa titik api lainnya. Gimana Dongker akhirnya memandang poin-poin itu gitu di Bandung, dan apakah kehadiran karya-karya Dongker termasuk untuk merespons situasi-situasi itu atau gimana nih? Mungkin bisa jadi salah satu upaya kami buat masuk ke narasi tersebut ya. Cuma beberapa kali kami mencoba kayaknya ngerasa aneh ya. Tapi kami ada upaya yang lain, maksudnya selain musik, karena emang musik nggak bisa berubah apapun ya. Mau nyanyi sekeras apapun, orang nggak punya duit tetap nggak punya duit. Orang yang punya duit ya tetap punya duit. Terus akhirnya beberapa dari kami, waktu itu saya sama Bilal tuh pernah ikutin nih di taman, waktu itu lagi demo RUU PKS. Taman Sari udah rata. Terus kan akhirnya kan si penghuninya, beberapa warga di sana tinggalnya di musola ya waktu itu. Musola sebelah Baltos ada di daerah sana. Akhirnya sering kumpul aja tapi cuma main. Membantu kami pun paling sebatas penggalangan dana atau nongkrong aja di sana.
Cuma waktu itu tuh waktu di Meru PKS kami dikasih kesempatan buat orasi waktu itu. Cuma kami gak ada yang pinter orasi ya. Jadi akhirnya kami nyolong patung waktu itu di studio patung. Kalau tahu cover EP-nya Dongker yang menghibur domba, ada orang ngangkut patung. Itu patung dari studio patung kami. Aku sama Bilal sama teman-teman ngangkut, ditaruh depan gedung DPR, terus kami gali tuh gedung DPR. Terus kami masukin. Lucunya si patungnya tuh bertahan 1 tahun. Sama orang-orang dikira emang kayaknya estetika kotanya lah ya. Jadi dibiarin tuh setahun. Awalnya mau ngangkut patung yang gede banget, segede saya nih patungnya. Tapi anjing kayak mencret rasanya mas. Banget sumpah. Itu saya sampai pinjam pick-upnya narik batunya yang jumping pick-upnya tuh di depan saking beratnya. Iya, akhirnya cari patung yang torso yang cuma segede kepala. Itu aja udah physical 100 di Netflix tuh, torso itu ya. Iya, kayak gitu emang. Jadi segitu doang, tapi yang angkatnya udah berempat berlima lah waktu itu dibawa ke gedung DPR tempat dia. Mungkin bertahan 1 tahun karena itu dianggap sebagai Tuhan di runtuh kota kayaknya. Bridging-nya masuk terus ya saya. Bagus. Tapi pada saat itu kami belum berpikir Tuhan di luar kota maksudnya. Jadi soal apa tuh? Apa emang membahas soal runtuhan, banyak penggusuran paksa di Bandung atau di titik lain? Beberapa di lagu yang kolaborasi sama Tommy Aseta sama White Skeleton tuh ya? Iya, sama Fiska. Kalau lagu kami tuh berangkat dari kisah personal. Kami berempat tuh nggak pernah banyak ceritain musik atau orang lain sih. Kalau kisah kami tuh soal keluarga kebanyakan. Ya keluarga Arno, keluarga saya, keluarga Bilal, keluarga Zikri. Terus kalau lagu itu tuh emang bapak saya kan kejawen ya. Kejawen tuh kan bingung nggak nyembah Allah atau nyembah siapa. Tapi ibu saya tuh ini. Tapi ibu saya Islam murni, Islam tulen lah, Islam tulen. Islam 24 karat lah. Islam biasa, Islam pada umumnya Islam. Cuma akhirnya kalau Bilal tuh punya pesantren, jadi Bilal punya pesantren. Punya pesantren, ini mau jadi kepala sekolah ntar beberapa tahun lagi. Kepala sekolah pesantrennya di Tanjung Sari, Sumedang. Jadi tapi nggak memandang musik haram kan, bro Bilal ya? Jadi Bilal punya pesantren, terus akhirnya kami mencoba nyeritain gimana akhirnya si posisi Tuhan itu seperti apa sih kalau kita lagi punya kedekatan dengan seseorang, khususnya keluarga kalau di konteks kami. Mungkin upaya kami tapi di tiap lagu tuh akhirnya mengkontekskan ke orang lain, gimana akhirnya si lagu ini tuh nggak cuma buat kami aja tapi bisa relate ke orang lain seperti itu. Nah, coba ke Bilal nih, karena di Bertaruh Pada Api katanya Dongker menyerukan tanpa negara, tanpa agama nih di lagu itu ya. Itu katanya jadi apa namanya, takkan menyerah di bawah tanah, kabar baik menunggumu ya. Itu kabar baik katanya, kalau hidup tanpa negara, tanpa agama. Tapi dari sudut pandang seorang pemilik pesantren gimana Pak Bilal, Ustadz? Kebetulan kalau mau diceritain lagu tentang itu, kami bertiga, aku, saya, Arno dan Zikri pasti sepakat itu lagu tentang perselingkuhan. Cuma ada yang berbeda pendapat. Fun fact ini ya. Itu fun fact. Jadi ini kan lagu yang nyiptain Delpi sendiri. Ini keresahannya Delpi sebenarnya. Kita ngerasa udah apa namanya, Dongker membangun satu manifesto lewat lagu bahwa menggiring pendengarnya untuk apa namanya berserikat, ngomongin satu konsep tatanan sosial yang saling bersolidaritas, tapi ternyata soal perselingkuhan aja. Ini ketipu kita semua, bro. Kurang lebih kayak gitu sih. Mau dilanjutin pertanyaannya? Ya. Apa? Kajian. Mau disangkapi. Apa jangan-jangan cuma mau mengimitasi Imagine John Lennon aja, teman-teman Dongker? Bisa jadi. Mau kelihatan edgy kayaknya biar keren. Ya mungkin kalau John Lennon kayaknya nggak mungkin terlepas dari referensi kami deh. Kami berempat ngedengerin itu semua. Tapi kalau lagunya tentang apa? Tentang kebebasan sih. Ya gimana ya ceritanya? Kalau lebih tepatnya lagu Patah Hati aja tuh lagunya. Cuma dikonstruksikan supaya akhirnya si patah hati ini tuh nggak saling menyalahkan antara individu gitu. Misalnya kalau saya suka sama Arno nih, kan homo ya. Tapi kan akhirnya hal ini kan sah-sah aja nih soal cinta. Tapi kan banyak Nanti ngomong bro, tetap didapat cap anti LGBT. Ya saya ini pernah itu ntar jangan dipotong nanti bahaya. Jangan dipotong nih, sebar-sebar. Ya. Misalnya saya sama Arno nih gay. Dia terus habis itu pelarangannya kan It's fine bro, it's fine. Iya. Bukan karena kami dilarang bukan karena kami salah suka, tapi karena stigma orang lain, karena negara kita yang emang dominan Islam akhirnya melihat hal ini tuh sebagai sebuah keanehan lain gitu. Dan ketika akhirnya kami nggak bisa saling mencintai, yang bisa disalahkan tuh bukan saya nyalain Arno atau Arno nyalain saya, atau saya nyalain bapak saya atau Arno nyalain ibunya, tapi gimana negara tuh turut berpartisipasi dalam menciptakan larangan ini tadi. Luar biasa, tepuk tangan.
quote yang bisa dikutip nanti sama NGO. Memang masalahnya semua struktural memang. Ya, negara berperan banyak dalam kehidupan privat kita ya. Ya. Iya dulu tuh Jokes tuh ada Intel berbalut tukang bakso Malang kan? Oh iya. Rasanya nggak enak selalu diketahuan Intelnya gitu. Tapi ya aman sih sekarang harusnya. Udah kebebasan karena ada lagu Bertaruh Pada Api tadi. Bentar lagi teman-teman sabar nih kayaknya udah ayo dong main, ngapain sih ngobrol was-was review gitu ya. Jadi ngobrol aja malah ya. Ngobrol aja ya. Kapan lagi ya kan cuma di sini kan tuh bisa lihat Dongker ngobrol gitu. Nah, tapi gua mau bahas sesuatu yang kayaknya lumayan rame lah ya, jadi obrolan soal Dongker gitu. Atau sebenarnya skena musik, skena punk pada umumnya gitu, gimana akhirnya modus-modus berupa pitch invader ya. Ini sebenarnya gue mau ngelamar ke mereka supaya jadi personel kelima dengan job desk penghalau pitch invader. Kalian bisa. Itu kan jadi satu ya lumayan ramai lah karena saya yang bikin thread di Twitter kemarin. Kebetulan. Iya. Enggak, itu kan yang efek rumah kaca yang Rimpang. Kalau yang ini kemarin yang Arno lupa mau nyanyi lagu apa karena setlist diambil sama penonton. Itu dia. Iya. Jadi tolong di follow back lah. Oke. Follow back yang mana ini? Twitter. Instagram. Oke. Jadi konteksnya nih teman-teman, kemarin ada satu panggung Dongker di hajatannya Sounds from the Corner ya sama Goblin Mod ya. Itu ada Dongker, ada The Johnson, ada Pulo, ada Morgan Soul featuring Denisa, ada Pelteras, ada Tarkam ya. Di setnya Dongker dan juga Johnson itu crowdnya lumayan chaos karena mungkin cara mengapresiasi, cara mengonsumsi produk musik hari ini dalam pandangan banyak orang atau yang datang di hari itu dengan cara naik ke panggung, bikin postingan, selfie dan sebagainya, ngerebut mic-nya Arno, setlist, terus dan akhirnya juga ngelepas kabel-kabel di monitor ya. Ada yang di sini kemarin? Yang mana? Nanti kita hukum karena kita polisi skena. Mas Prabu, ada Mas Prabu ya? Nah, tapi itu semua mungkin bisa kita wajarkan karena mungkin ada di bawah pengaruh sesuatu kayaknya. Tapi akhirnya kan Dongker juga udah bikin satu pernyataan di Instagram Story dan di thread Twitternya akunnya Dongker. Tapi mungkin boleh dijelasin lagi apa sih sebenarnya yang harus kita lihat gitu dari fenomena itu, apakah harus dalam situasi atau standar dilarang-melarang seperti yang jadi kultur dalam skena, atau ada batasan-batasan tertentu yang sebenarnya harus sama-sama kita sepakati supaya sama-sama enak dan sama-sama oke gitu pengalamannya. Oke. Mungkin awalnya kami main di Sound from the Corner tuh punya ekspektasi tinggi ya Mas. Sebenarnya kami nggak ada awalnya nggak kayak gitu, nggak marah, nggak bete gitu. Tapi karena emang udah biasa kan sebelumnya. Cuman kami sebagai band emang punya ekspektasi tinggi untuk main baik di Sound from the Corner karena terekam. Jadi portofolio supaya bisa main di event luar negeri. Iya, betul. Amin. Dan kebetulan cukup populer kan Sound from the Corner, udah pasti dapat di YouTube dan itu kebetulan sebagai musik live pertama Dongker yang proper gitu. Awalnya gitu, tapi emang kejadian pas hari itu tuh banyak yang nge-take over kalau bagus dan emang ngerti polanya yang emang gak mengganggu banget, itu gak masalah sih bagi kami gitu. Cuman emang konteksnya buat konteks Sound from the Corner itu aja sih yang cukup disayangkan dan terlalu rame. Ya karena lazimnya tuh biasanya kalau akhirnya panggung lebih tinggi ya. Nanti ini panggung lebih tinggi karena bangkunya lebih tinggi, kamu bisa naik juga di ke bangkunya nanti. Iya. Tapi boleh. Naik terus langsung lompat lagi gitu ya. Iya. Tapi kemarin akhirnya banyak yang madep depan dan ya jadi performer sebenarnya. Kayaknya mereka dibayar juga sama kalian kan, makanya mereka mau naik. Ya lebih ke lebih ke attitude dari seorang penikmat gitu yang akhirnya paham betul biar sama-sama enak sih.
Ya, monggo. Kalau dari aspek teknis tuh kayaknya ada kami sebagai donker sama panitia tuh nggak expect ada kejadian kayak gitu. Soalnya hal itu tuh baru terjadi ketika donker sama Jensen di penampilan keempat. Kan 3 band sebelumnya tuh aman-aman aja, maksudnya nggak seantusiasnya, nggak setinggi itulah. Cuma antusias ini kan harusnya disambut dengan baik ya. Kita soalnya nyanyi bareng, mereka suka lagu kami dan kami pun senang. Cuma kalau di stage di beberapa panggung di luar khususnya, kalau kemarin udah diterapkan sama PWJ di showcase mereka. Kami di Spomor ya. Iya, ada jarak antara sound monitor dengan mulut panggung, bibir panggung, jadi ada space buat orang untuk loncat. Sedangkan kemarin tuh waktu stage kami tuh nggak ada persiapan tersebut, jadi sama-sama kaget lah. Terus akhirnya kabel copot dan lain-lain. Akhirnya kami bete dan takut sampai ada aktivitas menendang tuh karena takut alat-alatnya rusak. Terus nah, tapi keren, adegan itu keren. Oh, iya, keren. Taekwondo sabuk apa itu taekwondo? Kuning seribu. Delphi sama Nina nendang kemarin ya, tapi keren sih. Tapi itu nendangnya pakai cinta itu. Nah, yang penuh kebencian gitu. Penuh konsensual itu kayaknya. Iya, nggak konsensual banget sih, makanya nggak saya minta izin. Tapi nggak keras-keras banget, maksudnya nggak dengan saya tendang tuh saya benci mereka tuh nggak. Ya karena sepanjang set setelah kejadian itu ada noise ya dari kita, dari soundnya Delphi. Antara sound atau Arno ya noise terus lah, terus bolak-balik mati gitu lah. Jadi akhirnya ada ketakutan akan kerusakan dan lain-lain. Cuma udah diantisipasi sih di beberapa, maksudnya akhirnya bisa jadi evaluasi buat IO dan band-band setelah kejadian tersebut sih. Salah satunya di PBG kemarin. Ya mungkin karena teman-teman juga berani speak up dan nggak masalah gitu, karena bagi sebagian pihak mungkin juga ngerasa mungkin akhirnya dongker dibanding-bandingkan, padahal kata lagu dangdut kan ojo dibandingkan ya, dibanding-bandingkan sama musik atau band-band yang juga punya pengalaman sama tapi santai aja gitu kayak ya berandal gitu-gitu kan, ya itu mah makanan sehari-hari gitu bagi mereka dulu katanya. Dan dengan mungkin ada yang lebih machoism dan sebagainya, hal itu dianggap biasa gitu, padahal ya akhirnya kan juga mungkin dikomparasi sama teman-teman dongker yang mungkin kurang rockstar memang penampilannya. Iya, kami ya. Iya bu, kami mah bocah-bocah aja sih mas. Jadi udah denger omongan-omongan kayak gitu kayak Nora nih dongker gini aja ngeluh gitu-gitu, gimana untuk ada? Kayaknya ada tapi nggak tahu sih. Kalau dianggap kayak gitu gimana respons dongker? Diam aja dan mantap. Ya mancing ya. Sama gini paling. Iya tuh mantap. Oke teman-teman sabar. Iya mau nambahin? Iya belum ngomong dari tadi sama Dikit mas. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kemarin kami nggak ngeluh sih mas sebenarnya. Karena kalau dari kami sendiri sebetulnya senang juga kalau ketika teman-teman ada naik, ada antusiasme gitu buat dengerin musik kami. Itu kan bentuk antusiasme mereka kan. Mereka sampai mau naik, sampai mau ngapain segala macam, nyanyi, ikut nyanyi. Apalagi nyawer ya. Nyawer ya boleh sih gitu. Terus ya cuma konteksnya gara-gara kemarin itu acara yang tadi Aron bilangnya itu direkam kan, itu kami berharap itu untuk jadi proper gitu karena untuk dari portfolio kami juga. Cuma ketika yang jadi mengganggu adalah ya itu ketika beberapa dari sisi pertunjukan kami terhambat gitu gara-gara tadi ada kabel yang copot, soundnya copot segala macam, terus akhirnya menghambat kami untuk main. Itu sih yang bikin mengganggunya. Jadi kalau dari kami sendiri nggak pernah yang jangan naik panggung gitu, enggak sih, malah seneng gitu soalnya iya, karena biasanya Arno kan juga ngundang orang yang bisa nyalain suara kuda atau main gitar, ngisi gitarnya. Bahkan sebelum acara yang Studio Taman Palem yang kami showcase di Good School itu orang di panggung semua mas. Iya, saya aja enggak, saya cuma ngerekam doang. Iya, oh ini masnya di mana itu? Di Good School. Iya. Belakang drum ya. Nah iya intinya gitu sih. Kami sebenarnya senang juga kalau misalnya teman-teman ikut senang gitu. Oke, sip. Jadi ya nggak ada pesan juga sih, kita nggak mau menggurui tapi ya. Ya nggak mau lah kan saya ngomong sesuatu dianggap polisi skena nggak enak juga. Padahal saya sebenarnya propam skena ya, Sambo. Sambo yang batu. Iya, Rubicon, nggak mana dirjen pajak. Ya, terakhir mungkin ada satu hal yang khas dibawakan oleh dongker juga dari panggung, yakni menggunakan ini apa nih, balak lava ya. Ini gratis kemarin, enggak gratis sih, 150.000 kemarin di Sepenggal Sadar. Mungkin bisa diceritain alasan kenapa Arno dan juga Delphi kadang-kadang
Kan pakai juga. Ini ternyata selama ini baru ke apa mukanya? Kenapa? Apa niru Pusiriot atau ada yang lain-lain? Intinya buat menutupi ketampanan aja, Mas. Buat menutupi ketampanan. Gitu. Takut nambah fans ya? Ya, jadi Jadi nggak ada alasan ideologi sesuatu gitu kan? Nyesel saya nanya. sebenarnya ya awalnya emang sebagai pengondisian atribut warna punk aja sih. Di Taman Sari kan dulu 2019 kami main. Tapi kupluknya bukan yang saya biasa pakai sekarang. Dulu kupluk Eger, Mas. Kupluk gunung, kupluk maling. Bisa Sari ya? Kurang keren lah. Jadi ke bawah sih, jadi ya sebagai pengondisian untuk perform sih, makanya saya pakai itu jadi kebiasaan. Tadinya nggak diniatin, sekarang kan nggak pakai ya. Gitu. Tapi ini bawa sih saya lihat. Nggak bawa. Oh ini nih, copot dulu. Oke, kayaknya itu aja sih, saya udah nggak sama kayak teman-teman semua udah nggak sabar katanya mau bawain semua lagu yang pernah dibuat ya. Jadi dari 2 EP sama single tuh Penggal Sadar, Tuhan di Runtuh Kota, Bertaruh Pada Api, jadi total minimal 13 lagu ya. Siapin waktu teman-teman, besok libur, Sabtu jadi santai aja. Semoga PW teman-teman yang diri semoga tahan. Anggap aja nostalgia upacara sekolah dulu ya kan. Lama upacara. Semoga bisa saling respect juga. Ini buku-buku jangan diambilin dan sebagainya. Bisa dibeli, tenang aja teman-teman semua ini di sini. Kalau mau pesan kopi jangan ragu-ragu, hubungi Nizar dan Kia dan sebagainya, dan jangan lupa juga bagikan keseruan hari ini nanti di medsos kalian, bisa mention Kios Ojo Kios dan sebagainya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan nih buat publik Indonesia, pendengar Dongker mengenai apapun, mumpung ada di sini, apapun lah, bebas. Persiapan katanya mau rilis album. Oh iya, untuk tahun ini sih agenda produktif kami itu akan sampai merilis album ya. Kisaran akhir tahun, Agustus pertengahan tahun. Dan kembali kebetulan sudah kemerdekaan Indonesia berarti. Semoga semangat pejuang anak muda. Jadi baru kami merilis 3 single, bisa kalian dengar di Storefront 1, Semoga Sadar sama. Wah, tanggal 28 udah di-upload Spotify, mungkin kalian bisa dengarkan di situ. Terus terakhir kami rilis Tuhan di Runtuh Kota sama kawan kami Tommy Haseta dan What's Curtain. Gitu. Dan kebetulan di album ada Sumsum, satu lagu Sumsum dari Bung Haikal. Mana Bung Haikal? Wah, itu Bung Haikal, tepuk tangan dulu Bung Haikal. Biasa. Haikal Azizi apa Haikal siapa ini? Oh ya, Haikal Azizi ya? Bukan, itu Haikal. Binar. Mantap. Kemarin nyumbang satu musik. Judulnya Sumsum. Musik. Bukan. Judulnya Korea Dewa. Bukan. Ya gitu, itu keren sekali. Tepuk tangan buat Bung Haikal. Selamat baru lahiran untuk 1 bulan. Wah, jadi bapak luar biasa. Ya, sebulan sehat. Ngomong. Oke. Jadi saya yang tektokan sama Haikal soalnya. Jadi udah tektokan beberapa kali buat lagunya, tapi nggak jadi single sih, ntar dimasukin album. Jadi waktu itu pengen bikin lagu kayak Krisya, tapi saya nggak bisa bikin chordnya, yang jago Haikal. Chordnya rumit lah, sulit. Terus anaknya Haikal lagi sakit, kita doakan biar lekas sembuh. Amin. Udah Mas kayaknya. Iya, langsung bisa siap-siap teman-teman. Silakan mempersiapkan juga. Kita akan menonton show Chaos dari Dongker sampai pukul 1 pagi. Ya aja langsung. Yuk. Ya. Boleh dulu. Makin keras upayakan harap hidup tak hanya rayakan betul. Orang terlampau membunuh dari berperaku yang tahan.
sampah. Apa? Aman barudak? Di sini ada yang bisa suara tungau? Susah ya. Tapi ya ini setlist lama sebenarnya, apa yang saya ubah? Karena di sini suruh suara kuda cuy. Gimana? Susah kan? Ya udah, saya mencoba untuk suara kuda. Kekeringan citra. Manusia bukan barang baru, kini ku melihat jalan penyebaran. Soalnya aman, keringannya aman nih. Ya tadi keringan citra. Kalau kekeringan ya minum ya, minum kalian minum dulu coba ya. Ini lagu ini untuk kami ya, kami sebagai orang-orang yang beriman tapi bodoh, bicaralah padaku.
cek cek. Asal kau udah, waktu kau lagi serapa, kau bisa berkata ada yang murni. Kau adalah Tuhan, pasti ada yang Tuhan. Tidak kebodohan. Habis sepi otakmu, habis dimakan zaman. Dan biarkan diriku berbuat menunggu. Dan biarkan dirimu membuatku terkurung. Aman tuh? Aman. Ya gitulah, brother, pangrok lah. Apa gitu? Wah, KS. Ya, sebelumnya terima kasih kawan-kawan udah effort kesini buat nonton kami band yang gak seberapa ini. Ada si Azib tuh. Siapa? Azib. 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 Thank you datang Azib. Tengah. Oh, Azib. Thank you. Kelihatan itu. Yang kamera aja. Itu Bagong bukan sih? Baju putih? Bukan. Oh, bukan. Ya, terima kasih ya kawan-kawan udah effort di sini buat nonton kami. Terima kasih buat kawan-kawan dari kios Raja Kios. Aduh, terima kasih banget. Ini lagu terakhir dari kami soalnya. Ya, baru saja dirilis sekarang 2 bulan yang lalu. Semoga sadar. Oh, sepenjauh serang indah kami di mengajar jalan. Yakin memegang andai kata diriku dan diriku tak saling bau. Tak perlu saling hari tak berbeda untuk siapa.
Harus minum nih, harus minum. Yang belakang nggak pegel nih, nggak pegel. Mau tukeran sama yang depan, tapi yang depan kayaknya nggak mau sih. Jadi tahan ya. Atau mau tukeran sama saya, Mas? Ini lagu pertama kami ya, bahasa Inggris. Satu-satunya bahkan. Satu-satunya sih, kayaknya nggak akan bikin lagi. Dia tuh yang selalu minta siam tuh. Weh, siapa Bung Kita yang namanya? belakang yang sebelah Bung, situ. weh, siapa namanya Bung? Bisa. Hah? Pijar. Oke, Bung, buat Bung. Ini buat Bung. Gitu, gitu. Nah, never resign. Itu nggak ada di checklist sebenarnya. Permintaan buat Bung tadi itu. Ya kawan-kawan yang mau nyari buku bisa di sini untuk referensi dan referensi baru ya. Betul? Belanja di kios, itu kios. Oh, jangan beli ya, beli Promo. Oh iya, mungkin kalian baru saja mendengarkan single kedua kami. Tiga sih. Tuhan di atas runtuh. Oh, runtuh kota ya. Barangkali hidup di kota.
Luar biasa kentut. Sampai kentut konsep katanya cuy. Wah boleh juga konsep kayak gitu ya. Cukup menarik dan menegangkan. Sampai saya lupa saya harus main apa ini sekarang. Jadi ulang lagi gitu. Aduh, agak susah. Agak berat nih. Coba dong bilang lagi, ulang. Oleh. Drone-nya Tommy Herset tadi. Terima kasih Bung Tommy. Drone-nya ada tuh. Kurang 3 lagu lagi nih, Nok. Iya, ada yang mau nitip-nitip salam atau nitip rokok? Ntar. Saya mau ngerokok. Ya, assalamualaikum. Sari kebiasaan zaman teater. Emang pernah ikut teater ya? Sekali kita mah. Iya pernah kami main teater tuh cuy. Jadi anjing tapi. Dari anjing tuh malu kan anjing. Iya daripada jadi pejabat gitu ya. Masih lebih
pasti anjing. Enggak lah, gila lu mau mikir apa anjing, anjing sama nama pejabat jauh cuy. Mbak, suges mbak ya? Gawir punya bro. Enola. Yoi. Kira-kira gimana pas dengerin lagu Enola ekspresinya? Enola. Iya. Mewek gue. Weh, yang mana yang Des Anewana? Iya, Desa Newana. Aku dengerin lagu bertahu nangis pak. Aku sendiri. Yoi. Sama Enola menemani hari-hariku. Lau. Ya nggak usah banyak basa-basi, bacot ya. Kita langsung aja, lagu apa bro? Merusak atau apa nih? Merusak dulu. Ya merusak, ya kan? Merusak. Pakai UCK ya, merusak. Ya merusak ekosistem. Ada kata-kata terakhir Paman Sam? Nggak ada bro. Kalian tau Paman Sam gak sih? Siapa tuh? Amerika. Paman Sam cuy. Sama lebih. Pamannya Boboho. Oh. Paman Sam. Wah, nggak nonton Boboho ya? Berikutnya dua lagu terakhir dari kami. Bentar ya. Iya, emang bentar ya. Mau lagu apa lagi? Merusak kesenangan udah. Oh ini apa? Oh, Kita tersusun. Masa menari cuy, bener ya? Kita lupa. Kita tarikin setting. Oh itu doang ya. Cuma nambah satu brother itu. Oh, ini nambah 1,5 menit ini. Oh mau 7 hari. Mau yang mana? Memaksa atau 7 hari? Coba ngacung yang memaksa. Memaksa mana ngacung? 7 hari mana? Oke batas pedut. Rimpang. Memaksa menari we ya. Bintang lulung. Rasaku padamu dengan marah, yang takkan marah, namun kau melihatku bagaikan orang sinting, kepergian.
sini sampai jam berapa, Mas? Bebas. Jam 2. Bebas. Besok juga boleh. Besok mau kan? Iya. Oh ya besok kami ada main di mana loh itu? Di Treehouse Kemang. Jauh Kemang, barangkali ada anak Kemang di sini kan? Nonton showcase terakhirnya Rekah. Jadi Bung Tomo akan hijrah ke suatu kota ya bersama istri ya, sang istri. Bung Tomo. Iya, Tomo. Tahu kan Tomo? Tomo Daci. Dan minggu depannya lagi kami ada showcase Tuhan di Runtuh Kota di Bandung. Tempatnya di Majestic, Braga. Kebetulan itu tempat bisa disewa. Itu kebetulan ya. Betul sekali itu bro. Terus. Ya, jadi kalau emang senggang weekend biasa ke Bandung boleh. Minggu depan tanggal 5. Hah? Ada tambahan udah? Gampang itu mah. Tinggal ketok-ketok pintu kan. Bilang mau masuk. Gitu. Tanya selanjutnya, bertaruh pada Anjayu kan? Berakhir ya. Dadah. Oh mau 7 hari. Kita tersesat. Tapi gimana cara mainnya 7 hari ya? Cobalah ya. Kalau bingung kami diem ya. Ya kami diem mah. Agak sulit ini 7 hari. Coba ya. Serang-serang dendamlah mulai ini berkaryaku berlayaku lembut hatiku makin jatuhku dalam suka atau duka akhirnya kau bawa sampai terbang yang memisahkan membelah di mana kita selasa pada hatiku tiga waktu ketika padaku disediakan mencarimu disediakan dalam suka atau duka hanya kau bawa sampai terbang yang memisahkan membelah di mana kita uguran perasaan belum saya? Belum ya? Soalnya saya jarang baca buku Sini ada yang mau ngomong gak sih? Ada yang mau ngomong? Tadi tuh barusan udah. Ada yang mau nanya gak nih? Boleh nih, satu orang nih. Ada yang mau nangis? Bareng. Gimana Bung? Kesan-pesannya Bung? Oh boleh. Ayo, siapa? Sebutkan nama, umur, hobi, terduga apa? Nama gue Adit. Adit. Tepuk tangan buat Bung Adit. Lalu. Gue mau nanya, mungkin di bertaruh pada api itu kan kayak single breakthrough kalian ya? Wow. Pendengar yang lebih besar, Iya, benar-benar itu gara-gara dia tuh.
Terus pasti ada, kalau aku lihat sih dari dibandingin dengan TV Dongker yang lama sama yang Betara pada Api itu kayak punya formula yang lebih Sabar, tolong redakan orang berbicara. Jangan seperti anggota-anggota Anja. Apa sih Anjoy? Boleh. Terakhir. Pokoknya menurutku tuh kayak dibandingin kayak Dongker sebelumnya, Betara pada Api itu emang berhasil nge-grab mass yang lebih luas. Dan itu kelihatan juga di pergantian gaya dan strukturnya Dongker di situ. Nah itu tuh buat kalian tuh proses menulisnya itu kayak biasa aja, maksudnya kayak biasa aja kayak sebelum Betara pada Api, atau kalian menerapkan sesuatu yang beda di khusus untuk formulanya Betara pada Api. Ya pada akhirnya gue baca juga di single selanjutnya. Ya. Tuhan dan Sepenggal ya. Strukturnya sama tuh kayak verse awal. Keren. Padahal dengerin, nggak kedengar soalnya sih dia bingung. Kasih mic, pakai mic. Wah, mau diulang nih. Beres pertanyaan. Oh belum. Pakai mic, bentar. Pakai mic. Di awal. Kedengaran sangat saya dan awalin mic. Mama Dede Doratus. Luak white tapi. Lagi. Tombol saya lagi. Drone atau headset ya? Ini kan pakai drone deh. Betara pada Api Di Tuhan di rumah kota ada. Cek. Tapi dikecilin. Boleh Mas? Halo, iya, saya sebagai fans Dongker. Fans bro. Padahal kemarin jadi LO aja kayak dikenal gitu ya. Terima kasih dia udah baik hati. Oke, serius nih tapi buat itu kan Betara pada Api itu kan jadi single breakthrough kalian ke masa yang lebih luas. Nah, berarti ada sesuatu yang beda dong, kayak pop quality-nya dapat. Nah, menurut kalian tuh ada nggak sih kalau dari proses nulis kalian sendiri itu yang kalian tuh intentionally ngasih sesuatu yang beda di Betara pada Api dari musik-musik kalian sebelumnya yang kalian juga nggak expect mungkin bakal meledak gitu loh. Tapi yang jelas beda gitu menurutku, dari mulai kayak vokal yang rada, vokalnya kan kayak agak miss gitu ya, kayak vokalnya agak messy gitu loh. Iya. Tenang. Ini biar cepat. Jangan ngomong makanya biar cepat. Ini mau pakai sesuas dulu ntar. Yoi, bentar. Biar kalian paham bertaruh itu sedalam ini. Kalian tuh mungkin cuma lihat dari lirik, tapi sebenarnya ada pesan yang kalian nggak pernah tahu dan nggak usah tahu. Nah ini mau dibilang ini. Dia mau. Pokoknya intinya kayak pokoknya dia di dalam penulisan Dongker di Betara pada Api itu kalian emang secara sengaja untuk merombak songwriting kalian atau itu cuma spontan aja? Komeng. Balik sih komeng. Soalnya di Tuhan di Reruntuhan Kota itu gue ngebaca pola songwriting yang sama. Jadi kayak verse awal dan lain-lain, terus instrumennya agak panjang, akhirnya dibalik tuh di akhirnya ada verse lagi gitu loh. Nah itu kayak struktur yang sama menurutku dari dengan Betara pada Api gitu loh. Ya, memang sengaja sih kami seperti itu. Coba Bung, jawab cepat Bung. waktu bikin lagu Betara pada Api tuh Arno ngejabat nih jadi presiden tapi dikudeta soalnya bau. Soalnya saya bau tungau. Presiden disanding teori TB angkat tahun berapa ya? 2017. 2018. Tapi umurnya cuma 2 hari. Jadi presiden sempat 2 hari. Presiden dia, tapi diturunin 2 hari. Jadi karena dia jadi presiden, pusing nih bikin lagu, akhirnya cepet-cepetan bikin lagunya. Tahu yang Celana Dalam nggak?
Kita kalau lihat di Spotify itu ada yang itu karena bikinnya di studio atau Itu nggak pakai teks, ngomong langsung. Ada makanya sampai hari ini pernah dibawain. Nggak tahu liriknya apa. partnya juga udah lupa. Nggak lupa. Terus mikirin rakyat dia daripada mikirin lagu. Jadi Gimana pas betul kondisi ada kayak api? gitu lah. Nah, Pas baru. ada api udah gak mikirin rakyat, mikirin keluarga masing-masing. Oh, iya. Jadi karena lebih kecil lebih nyantai kami. Itu Bung Karno. Betul sekali. Jadi kami lebih berpikir hari ini. Kemarin nggak berpikir. Mikir tapi mikirin TA. Ya, bukan mikirin Musik. rasa ya. Anjay. Kita semua harus berbicara tentang rasa di sini ya. Dengan rasa itulah magic bakal keluar. Yeay. Suka makan masako kan? Pakai bumbu masako itu. Nah, itu rasanya terlalu magic. Ya, seperti itulah. Makanya itu di Oke, berarti nggak secara intensional gitu ya? Gak ada. cuman kami sadari kayak ada beberapa pesimis dulu ya, semangat juga buat tahun ini kalau kami gini-gini aja mending bubar bandnya gitu, makanya bikin musik yang bagus karena udah capek pangkalan nih. Oh sih capek mau pensiun Pak Rob. Iya, Berarti tujuannya pensiun. itu, berarti tujuannya bikin musik yang bagus kan? Ya, ya maksudnya bisa didengar banyak telinga nyaman lah gitu. Makanya ini seneng banget nih kita yang nonton ada 2.000 orang nih. Parada dewa. Gitu deh, terjawab sudah. Oke, Terima kasih, tepuk tangan dulu Bung Adit. Gitu dong, ngomong. Puisi. Terima kasih. Wes, udah. Selanjutnya 2 lagu terakhir. Kan udah ngerasain rasa dari Adit, kita bawakan Bertaruh Pada Api. Rapi Adit. Bertaruh pada
Terima kasih kawan-kawan, sekali lagi terima kasih. Lalu dari kami, membatas-batasi itu tidak baik asal jangan peduli. Benar gak sih? Benar. Iya. Kang mau jadi orang lagu baru, Mek? Kalian naik lu. Oh, oke deh. Mau ini langsung mau Kang? Ada. Oke. Next. Membatasi gerak kami dan batas-batas gitu ya. Selamat dadah dulu. Dadah, sampai bertemu kembali di waktu ya. Jangan lupa beli buku, beli merch, beli tulisan, Beli kopi. kopi. Oke, thank you. This is Batas Bener. Lagi. Kita tersesat. Ayo main gitar nih, main aja. Kami mau ngopi depan. Ya terima kasih. Tuh. Kenapa? Ayo kita merokok depan dulu, bro.